Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Ya. Kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini apa Ustadz? Ini janji Allah kepada wanita hamil. Alhamdulillah. Kenapa sih kamu jawab? Bapak kalau mau nyampein sama saya, janjian dulu. Saya nggak perlu dong. janjian, Bapak harus tinggal ngomong. Kalau saya udah bilang, silakan Ustadz gitu. Oke jamaah, ini Masya Allah luar biasa ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Saya pernah dengar nih jamaah nih, kalau Allah menjanjikan pahala 12 tahun kepada Ibadah. mereka, ya 12 tahun ibadah ya, Ya. kepada mereka yang mau menahan sakit saat mengandung. Nah, terus bagaimana nih jika orang yang hamil ini mungkin nggak bersyukur? Ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin karena dia wanita karir, ingin bekerja dulu. Apakah tetap mendapatkan 12 tahun ibadah pahalanya ini? Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Bunda, Iya. Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk sesekali mengadakan acara tasyakuran. Apa yang dimaksud dengan tasyakuran? Tasyakuran artinya belajar bersyukur. Maka kenapa di Indonesia seorang wanita hamil ada tasyakuran 4 bulanan, ada tasyakuran 7 bulanan, ada tasyakuran menjelang lahiran, ada tasyakuran lahirannya, ada tasyakuran akikah. Subhanallah, ini alhamdulillah banget ini untuk para dai tidak habis-habis ini mulai. Panggilan terus ya. Dari sunat sampai melahirkan. Ya, subhanallah. Tasyakuran itu artinya belajar bersyukur. Karena memang bersyukur ini adalah sesuatu yang berat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, agar kalian bersyukur. Bahkan surah Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung kalimat syukur, karena banyak di antara manusia yang tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu ayat yang sangat populer, ternyata ayat ini adalah ayat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ayat ini surah Ibrahim ayat 7 biasa digunakan untuk bersyukur. Padahal ayat ini adalah ayat ancaman. Mestinya kita takut, ngeri mendengar ayat ini. Kenapa? Allah mengancam bagi yang mereka tidak mau bersyukur, azab Allah sangatlah pedih. Maka kalau orang tidak bersyukur, apakah tidak mendapatkan pahala? Jangankan mendapatkan pahala, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau mereka kufur, sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala daripada orang yang mengandung. Subhanallah, kenapa susah untuk bersyukurnya? Padahal di luar sana ada orang yang 10 tahun menikah belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Ada seorang nabi yang diceritakan sampai berusia 80 tahun. Ada nabi yang lama sekali baru dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai bernazar dia, sampai memohon kepada Allah, ya Allah, kalau anakku lahir aku taruh di masjid aja, aku taruh di Baitul Maqdis. Imran dan Hanna berjanji supaya Maryam nanti ditaruh di masjid. Subhanallah. Kenapa? Karena sangat ingin mempunyai keturunan. Maka patutlah, wajiblah seseorang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya anak ini adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kisah orang yang tidak bersyukur atas keturunannya, atas kehamilannya, itu ada dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian membunuh
anak-anak kalian karena khawatir akan kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena kami sudah memberikan bukti bahwa kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, kami pula yang memberikan rezeki kepada kalian. Artinya kalian bisa hidup itu bukan karena usaha kalian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Kalau Allah sanggup memberikan rezeki kepada orang tuanya, tentu saja Allah sanggup juga memberikan rezeki kepada anak keturunannya. Dalam kandungan saja sudah dikasih rezeki, ketika ia lahir dikasih rezeki daripada air susu ibunya. Maka subhanallah, patutlah seorang ibu hamil bersyukur kepada Allah atas pahala yang dijanjikan bagi mereka yang sedang hamil. Wallahu ta'ala. 12 tahun ibadah. Masya Bayangin, Allah. 12 tahun ini salah ibadah satu riwayat itu nggak doang loh. main-main itu ya. Masya Allah. Itu riwayat yang lain 70 tahun, riwayat yang 100 tahun. sampai seperti itu Iya, sosial media. Masya Jadi Allah. Ustaz mengambil riwayat yang paling singkat. Yang paling singkat 12 tahun. Biasanya kita dengar itu bahwa ketika wanita hamil itu pahalanya ibadahnya bagikan ibadah 70 tahun. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana. Iya. Mohon izin jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Saya pernah dengar juga nih yang satu lagi nih ya. Katanya kalau wanita hamil ini akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan syafaat kalau dia pintar berzikir dan juga beristighfar, berdoa. Ya. Tapi katanya kalau misalnya wanitanya nggak sempat berdoa, malas berzikir, kata tetap dapat pahala atau syafaat juga dari Allah. Atau bagaimana Ustadz Maulana? Gini, dengarkan. Iya, gini. Gimana? Kepada semua jamaah di Iya, rumah, iya. dengarkan baik-baik. Utamanya ibu-ibu hamil. Wahai ibu hamil, wanita yang hamil itu dalam keadaan suci, tidak haid. Wanita yang hamil itu dalam keadaan yang luar biasa. Maka posisi wanita hamil itu dilindungi malaikat, diberikan syafaat pertolongan, bahkan didoakan untuk mendapatkan ampunan bagi wanita-wanita hamil. Dalam hal ini pertanyaan Mas Fadli yang rese. Kok jadi rese? Iya. Bagaimana kalau dia tidak pernah istighfar? Oh, iya. Tidak pernah beribadah? Iya. Apakah dia tetap dapat? Jawabannya tetap dapat. Oh. Tetap dapat pertolongan. Cuman sekiranya dia menambah dengan istighfar, insya Allah nanti ini setelah ini kita kasih amalan zikirnya ya di segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana, siapkan catatan. Karena kenapa? Nanti ada zikirnya. Saya tidak bahas dulu zikirnya sekarang. Nanti saya bahas nanti di segmen berikutnya. Karena dalam hal ini wanita yang lagi hamil ini didoakan para malaikat, dilindungi para malaikat. Karena ada hamba Allah yang dia bawa. Itu yang paling penting. Tidak gampang. Oh, kenapa itu? Hamil. Oh, hamil ceritanya. Saya pikir encok itu, saya pegang belakang juga. Karena wanita hamil itu yang sakit di sininya. Oh. Di sininya. Bukan di sininya. Iya. Di sininya. Maka yang sakit itu di belakangnya karena tulang ini menahan. Kan rahimnya kan di sini. Iya. Nah, jadi pada posisi dalam hal ini, wanita hamil ini ketika dia beristighfar, nilainya dapat 1000 kali pahala. 1000 kali. Seluruh yang dilakukan wanita hamil dikali 1000. Inilah hebatnya. Sekiranya wanita hamil ini dia berzikir, pahala 1000. Seandainya wanita hamil ini beristighfar, pahala 1000. Ini yang harusnya kita camkan. Sekalipun dia diam, sekalipun dia Lemes. lemas itu, Ngapain nih? itu didapat ampunan. Masya Allah. Ambusannya, dosanya keguguran. Digugur Dosanya Allah. gugur. Kalau keguguran ntar bayinya ikut keguguran. Dosa digugurkan. Berguguran. Berguguran. Iya. Jadi tapi jangan dipaksakan, jangan dianu. Ditiup. Apalagi Dipaksa. Berulang-ulang. Dia keguguran. Nggak Lahir usah. kan nanti itu akhirnya. Jadi kelelahannya wanita hamil termasuk pahala, penggugur dosa. Capeknya wanita hamil menggugurkan dosa-dosanya. Keletihannya menggugurkan dosa-dosanya. Puncaknya nanti wanita hamil itu biru-biru betisnya. Maaf, urat-uratnya keluar.
Bengkak. Bengkak kakinya. Varises takutnya muncul nanti. Makanya wanita hamil itu luar biasa kasihan. Iya. Kasihan ya Allah. Makanya carikan obat. Minyak urut-urut lah itu. Oh, nanti saya bisa atur itu. Nanti segmen berikutnya nanti itu. Segmen berikutnya saya kasih tahu nanti. Jadi karena itu tolong suami harus jadi suami siaga. Istri lagi hamil itu capeknya bukan main. Jadi kecapeannya di sini satu, posisi istirahat yang tidak bagus, tidak tenang, ngap, kemudian kaki yang bengkak dan sebagainya. Makanya itu tergolong pahala. Masya Allah. Penggugur dosa. Jadi kalau bertanya, kalau dia tidak mengucapkan, tidak ada masalah. Itu bagian dari penggugur dosa. Bunda Tuti, Iya. Ustadz Maulana kok tosinya gitu sih? Makanya. Bagus maksudnya. Iya. Dia lagi ngatain saya, dia juga takut. Kenapa Ngeprank. saya salah? Bagus maksudnya Bagus. tosianya. Ya Maksudnya, kau Apa? tahu banget. Karena saya lihat istri saya kasihan. Kaki-kakinya. Saya kasihan itu lihatnya. Makanya dibantuin, jangan cuma naik beca sendiri istri itu. Kembali. Kita lanjut lagi. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Buat jamaah Islam Itinda yang ada di rumah nih, yang udah gak sabar nunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika saya mengandung, orang tua saya pasti memberikan jimat agar bayi saya sehat-sehat saja. Apakah jika saya pakai jimat itu bisa jadi syirik? Tapi kalau nggak dipakai, malah membantah orang tua. Nah ini bagaimana Ustadz Syamil? Jimat Anak apa milenial. dulu ini? Jimat Biasanya apa? ada yang dikasih mungkin apa bangle, atau nggak bangle kayak sesuatu kayak ini biar bau-bau gitu. Bawang kan Katanya kayak- jin itu iya. nggak suka gitu. Ya, subhanallah. Dan itu juga sebagai apa namanya anti radiasi, Iya. anti apa gitu kan? Seperti bawang itu ditusuk peneliti itu memang anti flu, Iya. memang ada herbalnya gitu. Kalau diyakini sebagai untuk berbakti kepada kedua orang tua, tidak membantah ibu, insya Allah itu bukan kesyirikan. Selama yang diberikan ini tahu isinya apa. Tapi kalau sebungkus kertas yang kita tidak tahu tulisan apa di dalamnya, jangan sampai isinya ini adalah sesuatu kalimat-kalimat yang menyekutukan Allah. Jadi bisa mengarah kepada kesyirikan. Jadi harus tahu dulu. Dulu ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi SAW setelah Nabi kasih doa. Bacakan doa ini untuk anakmu. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tulis lalu saya kasih ke anakku sebagai tempelan gitu. Maka Nabi SAW mengizinkannya. Membolehkan. Selama kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang diajarkan Nabi atau kalimat-kalimat yang memang dalam Al-Quran. Dan ini tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi karena memang ayat-ayat Al-Quran. Tapi harus tahu dulu isinya apa. Dan dalam memberikan edukasi kepada orang tua ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya sehingga tidak terkesan membantah kedua orang tua. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau memang itu kelihatan ya buat yang bertanya tadi ini bawang atau bangle atau apakah namanya gitu ya. Nah ini ada herbalnya memang untuk mungkin menjaga kesehatannya Iya, juga betul. ya. Silakan aja selama itu tidak dipercaya sebagai jimat yang kalau megang itu jadi aman. Wah itu nggak gitu ceritanya. Oke kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya. Sudah, alhamdulillah. Saya baru saja melahirkan dan saya saat hamil tidak pernah merasa kesusahan, bahkan sakit-sakitan. Bahkan saya sering jalan-jalan sendiri. Apakah benar janji Allah kepada saya yang hamil kemarin itu adalah dengan mengangkat segala kesusahan saya, Ustadz? Oh, ini bagaimana nih Bunda Tuti nih? Dia Baik. nggak ngerasain sakit. Apakah Iya. termasuk juga orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti dia, yang mengalami sakit juga? Gitu. Iya. Mungkin pahalanya apakah sama juga? Mohon izin Baik, penjelasannya, terima kasih Bunda. Mas Fadli untuk penanya juga subhanallah. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Ustadz Maulana subhanallah begitu rinci apa yang dirasakan oleh ibu hamil, apa yang diderita oleh ibu hamil sampai dipraktekkan mana posisi-posisi lokasi-lokasi yang sakit karena Ustadz Maulana melihat bagaimana almarhumah waktu itu saat hamil. Dan bagaimana kalau misalkan seorang istri itu ngidam ya. Kemudian dia tidak
merasakan apa yang dirasakan oleh ibu yang lain. Apakah itu juga merupakan salah satu Allah sudah mengangkat daripada kesusahannya? Memang kalau ibu hamil itu posisinya ada dua macam. Ada yang hamilnya itu tanpa ada rasa atau gejala apapun, rasa sakit. Artinya gini, makan aja gitu, jalan-jalan aja gitu. Hamilnya normal, kemudian sehat-sehat aja. Ya itu alhamdulillah tidak merasakan. Ada juga tipikal ibu yang hamil itu dari awal hamil, bahkan ada yang sampai 9 bulan itu harus dirawat. Ada juga yang tidak makan, tetapi tetap sehat. Itulah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ibu yang hamil tapi tidak merasakan apapun, apakah itu sama mendapatkan pahala? Benar, sama, tapi itu adalah anugerah. Allah berikan kelebihan dengan tidak diberikan rasa sakit. Tapi itu awal-awal. Ketika kita menginjak kepada masa untuk melahirkan, tetap saja melahirkan itu sakit. Mau melahirkannya secara alami ataupun melalui proses sesar, tetap aja itu namanya perempuan ketika melahirkan akan merasakan sakit. Lalu apa saja pahalanya? Yang tadi disebutkan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Syam itu sudah komplit. Tinggal sekarang, bagaimana kita sebagai ibu yang hamil itu ketika kita sedang hamil, banyak bersyukur. Kemudian kalau kita memang hamilnya dapat dijaga dengan baik, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, ikuti saran dokter, terus kita jaga. Karena orang yang hamil itu membawa janin. Ketika kita hamil itu kita bukan makan sendiri. Ketika kita hamil itu ada bayi yang kita kandung. Maka ketika kita hamil itu harus betul-betul dijaga. Ada orang yang lemah kandungannya, ada orang yang kuat kandungannya. Lalu bagaimana dengan orang yang lemah kandungannya? Pastinya kita harus lebih dijaga, lebih daripada yang hamilnya normal. Hamil yang normal itu seperti apa? Ya hamil seperti ibu-ibu kebiasaan, ada rasa mual ya. Itu ada rasa pusing, ada rasa tidak menginginkan sesuatu yang semestinya ketika normal tidak hamil, apapun bisa kita konsumsi. Tetapi ketika kita sudah hamil, terkadang itu menjadi sesuatu yang menakutkan, kadang sesuatu yang tidak ingin kita konsumsi. Apakah seperti itu? Allah juga memberikan rasa mual, rasa lelah, itu mendapatkan pahala? Iya. Yang mendapatkan pahala itu untuk bagi ibu yang hamil, pastinya seluruhnya yang dirasakan ibu hamil. Amin. Bayangkan ketika kita, punten ya, ini masih pagi-pagi, jam 2 malam tiba-tiba pengen mangga. Dan bukan musim mangga. Tuh kan pusing tuh suaminya. Nyari kemana pengen mangga, tetapi jam 2 malam dan tidak ada mangganya. Lagi musimnya musim rambutan. Ibarat kata kita mencari kemana. Apakah itu merupakan satu perjuangan bagi ibu yang hamil? Iya, bagi suami juga. Karena apa? Karena itu rasa yang Allah berikan. Tapi ada juga yang tidak merasakan mual, tidak merasakan ingin sesuatu yang dimakan. Ingin banget, seperti ngidam ya. Al-wahmu itu artinya sesuatu yang dirasakan oleh ibu hamil yang tidak dirasakan oleh suami. Makanya suami ketika merasakan, kok saya seperti yang ngidam ya, kok saya seperti yang merasakan kesusahan apa yang istri rasakan, berarti itu Allah berikan rasa itu kepada suami. Tetapi kalau misalkan tidak merasakan, istri yang merasakan itu pahalanya luar biasa. Masya Allah. Jadi ada juga yang namanya suami yang ngidam. Iya ada. Dia yang hamil istrinya. Iya. Ada kenyataan itu. Suaminya yang ngidam. Malam-malam dia keluar itu. Bikin rujak. Buat makan sendiri. Itu Padli? Bukan, teman saya itu ada. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan ada doa nih dari guru kita Ustadz Maulana ya. Doa bagaimana caranya menghadapi atau yang hamil ini nggak keguguran. Masya Allah. Wah, luar biasa. Pokoknya jangan pindah channel deh. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.